Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTT Harana Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, tawaran untuk bergabung sebagai kepala ahli alkemis di bawah kitab giok dunia Dewa Sembilan Langit ditolak tegas. Huachan pun menebas 3 pedang sebagai ujian hidup dan mati. Dalam satu tebasan saja, tubuh dan jiwa Xiaoyan hancur. Namun dia bangkit kembali berkat teknik kebangkitan rahasia. Kini situasi semakin genting, 1 pedang telah dijatuhkan. Dan jika tebasan berikutnya turun, kebangkitan Xiaoyan mungkin tak lagi bisa menyelamatkannya. Konflik keduanya mencapai titik paling berbahaya, di mana hidup dan mati benar-benar ditentukan dalam satu ayunan pedang. Xiaoyan menatap Huachan. Pada saat ini niat membunuh di dalam hatinya benar-benar telah mencapai puncak. Dia sungguh ingin melenyapkan pria itu di tempat ini juga. Huachan kembali mengangkat pedang ilahi di tangannya. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada teknik yang indah atau rumit. Dia hanya perlahan mengangkat pedang itu ke atas kepalanya. 1 tebasan, lurus dari atas ke bawah, membentuk garis tegak sempurna. Namun tepat ketika pedang Huachan hendak jatuh, Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepala. Cahaya berkilau di tangannya, dan 2 bintang di matanya bersinar liar. Dia mengerahkan kekuatan bintang keberuntungan, Jixing. Saat ini, kekuatan Huachan adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Begitu tebasan pertama itu turun, Xiaoyan langsung merasakan tekanan tempur yang nyaris sepenuhnya menghancurkan. Kesenjangan mereka terlalu besar. Begitu besar hingga bahkan jika Ye Beijing muncul sekalipun, mungkin dia pun bukan tandingan Huachan. Kekuatan tempur dari Jiu Yang Tianjun ini adalah yang terkuat yang pernah dirasakan Xiaoyan sepanjang hidupnya. Tanpa satupun yang dapat menandinginya. Jika para leluhur tidak turun tangan sekarang, garis keturunan terakhir klan Yuanzhen akan benar-benar gugur di sini. Suara Xiaoyan meraung di dalam Jixing. Sosok-sosok bayangan jalur bela diri yang berada di dalamnya bergetar serempak. Mohon para leluhur turun tangan dan selamatkan darah terakhir Yuanzhen. Sosok-sosok agung jalur bela diri itu berdiri menjulang seperti gunung-gunung purba. Sementara Xiaoyan berada di tengah-tengah bayangan mereka. Anak kecil, lepaskan pikiranmu. Biarkan leluhur ini bertarung dengannya. Akan kuperlihatkan kepadamu bagaimana kekuatan super pengumpulan seharusnya digunakan. Leluhur Gutian dan leluhur Simo telah muncul. Kini suara yang berbicara melampaui leluhur ketiga dan keempat. Yang berbicara adalah leluhur kelima. Melihat Xiaoyan yang seolah tak bergerak, senyum kegembiraan yang tak terhingga muncul di wajah Huachan. Jadi dulu ketika kau menghadapiku, rasanya seperti ini. Menyenangkan. Huachan tertawa besar, menikmati momen ketika dia menghancurkan Xiaoyan. Sosok kuat yang dahulu tak pernah bisa dia kalahkan, kini diinjak-injak di bawah kakinya. Jika tebasan kedua turun, Xiaoyan pasti akan hancur jiwa dan raganya. Namun Huachan tidak berhenti. Dia ingin melihat apakah 2 tebasan pedangnya ini cukup untuk membunuh sang penguasa. Jelas dia mengenali Xiaoyan dan mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari Susang. Kepala Xiaoyan yang tertunduk mendadak terangkat. Yang menyala di matanya bukan lagi cahaya bintang, melainkan lahar kuno yang kental seperti medan perang zaman kuno. Di dalam tubuhnya seolah jutaan gunung berapi meletus bersamaan. Leluhurku, kehendak yang bengis dan tak tertandingi itu mengalir deras, membasuh setiap inci tulang dan dagingnya. Anak kecil, perhatikan baik-baik. Inilah kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Raungan Gutian meledak langsung di kedalaman jiwa Xiaoyan, penuh kesombongan yang memandang rendah segala zaman. Kekuatan yang tak terlukiskan meledak keluar dari setiap pori tubuh Xiaoyan. Gelombang udara yang terlihat oleh mata telanjang menyebar membentuk lingkaran. Bintang-bintang terdekat hancur menjadi debu seperti cangkir kaca yang dihantam palu raksasa tak terlihat. Lalu berubah menjadi cahaya bintang yang mengalir dari segala arah menuju Xiaoyan. Tubuh fisiknya kini sepenuhnya dikuasai oleh leluhur Gutian. Dia sedikit menekuk lutut. Otot-otot yang menggumpal di seluruh tubuhnya membengkak berkali-kali lipat. Urat-urat biru kehitaman di bawah kulitnya menggeliat seperti ular piton yang hidup. Kilatan petir merah menyambar-nyambar di sekeliling tubuhnya. Dalam sekejap tubuhnya membesar hingga 10 juta zang, seolah menguasai separuh kehampaan. Namun dalam satu kedipan mata, tubuh itu kembali mengecil ke ukuran normal. Petir merah berubah menjadi emas. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, membuka kelima jari, tanpa menghindar sedikit pun dan langsung meraih cahaya pedang mengerikan yang membelah alam semesta dan memusnahkan segala hukum. Pedang Huachan pun jatuh. Cahaya pedang itu bukan lagi sekedar garis lurus, melainkan berubah menjadi arus kelabu raksasa yang membelah seluruh kehampaan. Di mana ujung pedang lewat, kehampaan tak mampu menahannya, seolah terpotong dan musnah. Aura aneh terpancar darinya. Senyum di wajah Huachan sedikit membeku. Dia merasakan perubahan pada aura Xiaoyan, sesuatu yang membangkitkan kenangan buruk dalam dirinya. Bang! Benturan itu tak dapat digambarkan hanya sebagai suara keras. Itu bukan sekedar dentingan logam, melainkan tabrakan bintang dan runtuhnya samudera kosmik. Raungan pamungkas kehancuran.
Telapak tangan Xiaoyan berkilau dengan busur petir emas, dililit aliran kekacauan kuno, dan dengan ganas mencengkram bilah pedang abu-abu yang seolah nyata itu. Di satu sisi, cahaya pedang kelabu putih yang meremehkan langit dan bumi, membawa kehendak penghancur murni. Di sekelilingnya kehampaan runtuh dan musnah, membentuk retakan gelap yang menelan segalanya. Di sisi lain, telapak tangan raksasa dengan otot-otot menggumpal seperti naga melilit. Kilatan petir emas menyambar-nyambar di permukaannya. Setiap tetes darah di dalam tubuhnya seolah meledak dengan kekuatan garis keturunan Super Yuan Shen. Untaian aura kekacauan melingkar di atasnya, seakan mampu menekan segala zaman. Energi pedang kelabu itu memotong dan merobek dengan liar. Di titik pertemuan antara tangan dan pedang, ruang berubah menjadi bubur kekacauan. Waktu dan ruang kehilangan maknanya. Yang tersisa hanya benturan dan pemusnahan kekuatan murni. Gelombang-gelombang ganas yang terlihat oleh mata telanjang bercampur dengan runa yang menghancurkan hukum serta arus energi pemusnah. Menyebar dengan kecepatan mengerikan ke kehampaan tanpa batas. Apapun yang dilewati, segala keberadaan dan teknik terlarang langsung berubah menjadi ketiadaan. Serangan ini bahkan belum mencapai kesempurnaan. Di hadapan Dewa Agung ini, kau bukanlah apa-apa. Dari tenggorokan Xiaoyan terdengar raungan rendah, bukan manusia. Suara itu adalah suara leluhur Gutian, seperti auman binatang purba. Telapak tangan raksasa yang mencengkeram bilah pedang itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Setiap ruas jarinya meledak seperti guntur. Kekuatan fisik murni yang mampu meremas segala eksistensi mengalir tanpa sisa. Pada saat ini suara retakan yang tajam mengguncang jagat raya. Yang hancur adalah tebasan pedang Huacan yang seharusnya mampu menghancurkan segalanya. Telapak tangan berdarah. Daging itu benar-benar mengerahkan daya cengkeram mengerikan, meremukan niat pedang Huacan sedikit demi sedikit. Senyum mengejek dan penuh kendali di wajah Huacan membeku total. Di matanya terpancar cahaya tak percaya. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa niat pedangnya yang mampu memutus langit dan bumi seakan menabrak gunung purba yang terbentuk dari inti miliaran bintang yang terkompresi. Ini bukan teknik, bukan pula kekuatan hukum. Ini adalah kekuatan fisik murni yang brutal, berasal langsung dari sumber garis keturunan. Dari mana datangnya kekuatan tubuh seperti ini? Mengapa dia memiliki garis keturunan Yuan Shen? Menarik, sangat menarik, bahkan lebih murni daripada darah Yuan Shen yang kutangkap sebelumnya. Ras yang hampir punah, mengurungnya akan jauh lebih menyenangkan. Kejahatan di mata Huacan hanya muncul sesaat, lalu digantikan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Sudah lama aku tak merasakan sensasi bertarung seperti ini. Lihatlah bagaimana Dewa Agung ini menghancurkan jalan bintang dengan satu pukulan dan membunuhnya tanpa sisa. Dari tenggorokan Xiaoyan kembali terdengar raungan menggelegar. Leluhur Gutian, berapa lama Anda bisa mempertahankan wujud ini? Jika bisa meminjam kekuatan Anda untuk melarikan diri sekarang, itu sudah sangat baik. Tak perlu bertarung lama. Meskipun Xiaoyan tak dapat mengendalikan tubuhnya, dia masih bisa menyaksikan semua yang terjadi dan berteriak dalam jiwanya. Takut apa? Kau tidak percaya pada leluhur ini? Gutian meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba melesat maju tanpa ragu, seolah hendak menghancurkan Huacan tanpa peduli apapun. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.